Wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wassahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dimudahkan melangkahkan kaki kita sampai di tempat ini. Alhamdulillah. Tak lupa juga kita berterima kasih kepada tuan rumah Mas Yuli. Mas Yuli, Sing pundi niki? Mas Yuli Biloman, masih Oh, ini rumahnya yang baru sebenarnya. Oh, Rumahnya salah. di utaranya Mas. sing sedereke? Derek ini Wah, di nggih. Ya, semoga Allah berkati keluarga antum. Dan tak lupa salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita kelak bertemu dengan beliau. Ya. Alhamdulillah, kita akan lanjutkan pembacaan Kitabatul Islam. Insya Allah bab terakhir selesai. Jadi insya Allah kita selesaikan pada malam ini. Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Qala al-mu'allifu fi babi takhdiri minal Bidai. bid'ah. An Irbadi bin Sariyah radhiyallahu anhu qala wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam mau'izatan balighatan wajilat minha qulub wa tarafat minhal uyun faqulana ya Rasulullah Fakulna. Ini yang benar. Fakulna ya Rasulullah ka'annaha mau'idatun muwaddi'in fa'ausina qala usikum bitaqwa Allahi azza wa jalla wa sam'i wa ta'ah fa in ta'amara 'alaikum 'abdun wa innahu man ya'is minkum fasayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidinal mahdiyina min ba'di adu 'alaiha binawajid wa iyyakum wa muhtatsatil umur fa inna kulla bid'atin dolalah. Qala Abu Isa hadza haditsun hasanun sahih. Cukup. Bab tentang tahdzir, yakni peringatan keras dari kebid'ahan-kebid'ahan. Bidah itu jamak ya, plural. Mufradnya, tunggalnya bid'atun. Apa itu bid'ah? Ya, di sini disebutkan oleh Syekh Fauzan ma'uhdisa fiddin mimma laisa minhu. Ya. Jadi segala perkara yang diada-adakan dalam perkara agama. Jadi perbuatan-perbuatan yang diada-adakan ya, dalam perkara agama. Ini sudah cukupnya. Dalam digarisbawahi, dalam perkara agama. Jadi sesuatu yang baru dalam perkara agama. Kapan sesuatu itu dimulai baru? Tatkala risalah Nabi sudah selesai. Jadi kalau risalah Nabi itu sudah selesai, jadi sudah tidak ada lagi ya perbaruan. Kita bukan agama Kristen. Yang ada apa? Perjanjian baru, enggak ada. Jadi ketika turun ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum hingga akhir itu sudah selesai. Setelah atau tatkala turun ayat itu, yang sesuatu itu dikatakan agama, agama. Yang sesuatu dikatakan tidak agama, maka tidak agama. Setelah peristiwa itu, sampai kapanpun tidak bisa berubah. Ya. Jadi nek sholat 5 waktu, ya 5 waktu, nggak ada tambahan lagi, nggak ada sholat selainnya dari sholat wajib. Ya. Seperti itu. Ya. Nanti ada beberapa perbedaan, dapat yang saya sampaikan. Ya. Mana perkara yang membedakan kita dengan orang-orang teman-teman kita dari Nahdiyin. Ya. Dan bid'ah secara lugah itu sesuatu yang baru, umum. Ya.
entah itu mikrofon, entah itu ya, buku, entah itu pesawat terbang, itu bid'ah secara lugah, secara bahasa ya. Akan tapi bid'ah secara syar'i ialah sesuatu ibadah atau segala sesuatu yang disandarkan kepada agama ya, yang mimma laisa minhu, dari perkara yang bukan dari agama. Kalau agama sumbernya jelas ya, Quran dan hadis. Sumbernya cuma dua ini. Walaupun nanti dua ini berkembang. Para ulama usul mengembangkan menjadi apa? Menjadi ijma para sahabat. Berkembang menjadi qiyas. Berkembang menjadi qaul, amalan penduduk Madinah. Itu ada nanti. Maka ini nanti berbeda tarjihat. Tarjih itu menguatkan suatu pendapat. Ini hukumnya apa? Disyaratkan tidak. Ya, namanya ditarjih. Beda tarjih, beda usul, beda tarjih. Maka nggak ada keheranan bagi kita kenapa 3 imam mengatakan kunut itu sunnah, hanya Abu Hanifah saja yang mengatakan kunut itu bid'ah. Kenapa ya? Karena usul fikihnya sudah berbeda. Kenapa Imam Syafi'i mengatakan pada sholat jahriyah ya, pada sholat jahriyah itu Al-Fatihah bagi makmum wajib membaca. Tapi Abu Hanifah, kalau imam sudah membaca kita sudah nggak wajib. Ya, karena apa? Karena kita perintahnya ialah mendengar. Idza quri al-Qur'ana, idza quri al-Qur'anu apa? Fastami'u wa ansitu, diam. Imam Syafi'i nggak mau terima, ya nggak bisa. Karena apa? La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Ora nek salat nek ra maca Fatihah. Nah, ini karena usulnya sudah berbeda. Ya, makanya seseorang itu ketika mengetahui sesuatu perbedaan-perbedaan, maka biasanya orangnya lebih santuy. Lebih santai. Gak kenceng-kenceng ya. Dan tahu kapan kenceng, kapan kita biasa. Ya. Jadi orang kokoh agamanya itu orang masalah sing banter bengoke nek pas khotbah belum tentu ya. Berangkat dari ayat tadi yang pernah saya baca tadi, al yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini ya, ini ketika apa itu? Haji wada ya. Di hari haram ya. Di bulan haram, bulan Dzulhijjah, di tanah haram yakni di Makkah Al-Mukarramah, di Arafah tepatnya. Iya. Di hari haram yakni hari Arafah ya. Maka Nabi berkhutbah ketika itu dan turun ayat ini, al yauma akmaltu lakum dinakum ya. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Lalu juga berangkat dari hadis, sudah paham semua, insya Allah sudah pernah sering dengar bahkan hafal ya. Man ahdasa fi amrina hada ma laysa minhu fahuwa raddun ya. Barang siapa yang mengada-ada dalam perkara urusan kami, yakni dalam syariat kami ya, ini sesuatu yang tidak bersumber dari syariat ya, maka amalan tadi tertolak. Sesuatu yang diadakan tadi tertolak. Tertolak artinya tidak dianggap ibadah ya. Ikhlas, sholatnya ikhlas, tidak ada riya. Subuh, tapi 3 rakaat yang nggak diterima, walaupun ikhlas, ya. Jadi karena syaratnya apa? Ibadah syaratnya apa? Siapa yang bisa angkat tangan? Antum. Ikhlas dan ittiba dan Nabi. Ikhlas. Kedua, ittiba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua mencontoh Rasulullah SAW. Ini nek kuise loh. Saya tak nek regone tak dua emang ndak. Nggak bayar ndak? Wa iyakum. Tenang saja. Jangan ngantuk lo cik nek bisa ya. Berangkat dari dua itu. Lanjut kita menjelaskan hadis yang dibaca Mas Yusuf tadi. Hadis ini ada di kitab Arba'in juga dari sahabat Irbad ibn Sariyah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan Rasulullah SAW pernah memberikan nasihat wejangan ya. Wejangan yang sangat mendalam ya. Ketika itu wajilat minha qulub
yang hati-hati kami itu bergetar, ya. Wa darafat minhal uyun, dan mata-mata kami itu meneteskan air mata, ya. Karena Nabi tidak seperti biasa ketika berbicara, ya. Intonasinya, ya, termasuk pesannya nanti. Maka kami mengatakan, wahai Rasulullah, ya, ini kok seperti kayak wasiat perpisahan, nasihat perpisahan, ya. Maka para sahabat mengatakan, ya, famada ta'ahadda ilaina, ya. Maka Nabi pun mewasiatkan, ya, qala usikum bitaqwallah, ya. Aku mewasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah. Ini wasiat yang paling pertama, ya, seseorang ketika khutbah, ya. Bahkan wasiat untuk bertakwa ini termasuk rukun dalam khutbah Jumat, ya, dalam mazhab Syafi'i, ya. Wasam'u wa ta'at, ya, mendengar dan taat kepada siapa? Waliul amr. Waliul amr ada dua. Yang pertama ialah pemerintah yang sah. Buh rupane kaya apa pemerintah? Buh carane kaya apa cara mendapatkan pemimpinnya itu? Sampai kalau melalui kudeta, ya. Kudeta bahasa apa? Bahasa Jawanya apa? Memberontak. Itu kalau dia menang wajib ditaati. Dalam ilmu fikih seperti itu, ya. Sing memberontak wae ditaati, napa meleh pemilu. Soalnya juga ada subhat dari beberapa teman, ya. Aja subhat nih kok ketok kasar subhat, kekeliruan itu. Nek subhat ketok koyo wong sesat ya. Kekeliruan. Wong pemilu ora syar'i kok. Dadi ini kan cara mendapatkan enggak syar'i, jadi pemimpinnya enggak sah. Ada yang keliru seperti itu. Enggak, ya. Jadi pemilu haram. Tapi kok mau taati, carane dia pendapatkan haram kok mau taati, ya, seperti itu, ya. Enggak ada kaitannya harusnya, ya. Berdasarkan hadis ini nanti. Jadi wasam wa ta'ah, nanti jenengan nanti tahu, ya. Kenapa, ya, kok harus taat. Yang kedua, walil amr itu ialah siapa? Ulama. Jadi umarok dan ulama. Nek umarok ini ku bener, ulama juga umarok bener, ulama lurus, insya Allah niki negarane aman, ya. Tapi kebanyakan nih nek ras laras yo bingung mungkin, ya. Pemimpinnya, ya, seperti itu, ulama bisa dibeli, ya wis. Siapa khalifah sekaligus ulama bisa angkat tangan tak jadi ya. Selain khulafaur rasyidin, ini khulafaur rasyidin genang ulama. Mereka berilmu, alim. Tapi setelah itu, angkat tangan. Sing jelek nggih angkat tangan bisa. Kula Mas. Siapa? Terkenal. Sebut aja, salah mboten ditendo. Terkenal. Siapa? Aja dinyang langsung dijawab, angkat tangan. Abdul Aziz. Kurang tepat, meh bener. Angkat tangan. Siapa? Umar bin Abdul Aziz. Abdul Aziz lah koncoku kono Pak. Umar bin Abdul Aziz. Ini beliau ini keturunannya Umar bin Khattab. Jadi ada dua Umar khalifah yang membanggakan dalam Islam. Yang spesial Umar bin Abdul Aziz ini termasuk apa? Pemimpin yang alim, zuhud, warok. Pernah suatu ketika ada tamu malam-malam. Kamu apa itu? Mertamune urusan apa? Urusan negara apa urusan pribadi? Ya. Kalau urusan negara biar pakai ini, pakai lampunya ini. Karena lampunya riyen pakai apa? Bahan bakar. Yuk, ngopet popo lah. Tapi kalau ini urusan pribadi, lampunya tak pateni. Soalnya kalau khalifah zaman dulu itu jangan dianggap kayak zaman saiki. Apa meneh anaknya tukang pajak. Ya, ini lagi viral itu. Tukang pajak ya sugih. Kalau khalifah zaman dulu itu seperti itu.
Jadi beliau nggak punya lampu. Ya nek wis napa nek urusannya pribadi lampu tak pateni wae. Karena apa? Ini harta negara, kas negara. Wong saiki mobil plat abang yang gue lencer bareng loh. Nah itu kan juga masalah. Kecuali kalau diizinkan loh ya. Ada peraturannya diizinkan nggak apa-apa. Saya nggak tahu. Kalau ada yang kurang sependapat angkat tangan biar saya bisa meralat. Seperti itu nggih. Bahkan dulu itu ada khalifah niku keluare nek bengi tok. Nek awan mboten medal. Ada yang tahu alasannya kenapa? Angkat tangan. Angkat tangan Mas. Kenapa alasannya? Karena alasannya angkat tangan maksudnya itu. Iya. Tapi kan untuk hadiah wis duwe kok. Oh iya. Ini aja nanti yang ngambil. Anak jenengan? Ora? Iya. Iya anake. Ya ora oleh anake. Oh. Karena ingin tahu masyarakatnya, kalau kesannya masyarakat di waktu sulit dan peperangan. Oh. Kurang tepat. Nah, barakallahu fikum. Alasannya karena apa? Bajunya cuma satu. Tapi ini sitok. Nek awan dikumbah dhek udan jero omah. Enggak punya, cuma selimutan tok nek ning omah. Nek wis garing dienggo bengi. Jadi nek pagi sampai siang itu dijemur. Gak duwe ganti. Ya karena satu. Lah kok miskin ya miskin. Makanya sebenarnya memana kita lek-lekan seperti-sepertipan mungkin ya nek PNS mungkin melarat ya nek gak wong asli wong sugih ya nek. Coba nek jajal ya. Oke, enek duit iki ngoten lho. Wallah alam. Ora isu urusan sama PNS nanti. Bahkan Rasulullah itu termasuk khalifah kan? Beliau mewariskan harta enggak? Enggak. Malah warisnya enek apa? Gadean apa? Baju perang. Ya. Maka dinaskan seperti itu ya. Bahkan nabi-nabi sebelumnya. Jadi para nabi itu tidak mewariskan harta. Nasib seperti itu. Ya. Jadi jenengan sok ben mamane mati ra ninggal warisan wis mirip nabi insyaallah. Karek saleh ora ngoten mawon. Wa in ta'amaru 'alaikum 'abdun, seandainya yang memimpin kalian itu ialah seorang hamba. Disebutkan dalam hadis lain budak hamba Habasyah. Budak yang hitam. Dalam urusan fikih, budak itu enggak boleh jadi pemimpin. Secara sebenarnya seperti itu. Tapi nek wis kedaden, kata Nabi apa? Fa innahu man ya'is minkum ya. Wa sam'u wa ta'ah wa in ta'amara 'alaikum abdun afwan. Ini artinya walaupun mendengar dan taat walaupun yang memimpin kamu itu seorang budak. Janjane budak ra oleh. Ya mungkin bisa ditakwil, ditafsirkan budaknya ini melalui apa? Mungkin memberontak sebelumnya. Enggak apa-apa memberontak ya, kalau memang ada dibenarkan. Jadi memberontak itu enggak harus selalu salah. Kadang memberontak benar ada ya. Tergantung pembahasan siapa ya. Mungkin orang Belanda dulu ketika melihat orang Indonesia ngelawan itu dibahasakan apa? Memberontak. Tergantung siapa yang menerjemahkan ya. Kayak sapa sing pinter ngomong ngono wae. Tapi lihat mendengar dan taatnya ada apa? Pesan. Ora kabeh mendengar taat pemerintah itu ya ditaati ya. Tapi kalau kita mengamalkan hadis ini ya, seandainya pemerintah itu menganjurkan sesuatu yang sifatnya mubah, kalau kita mentaatinya itu kita mendapatkan pahala dalam rangka ngamalki hadis ini. Bukan agama, urusan yang mubah. Misal apa? Menaati rambu-rambu lintas, enek bangjo mandek. Itu kalau kita niatkan mengamalkan hadis ini as-sam'u wa ta'ah ya. Bukan dalam hal maksiat. Karena apa? Ada hadis apa? La ta'ata fi maksiatil khaliq ya. Innama ta'ata fil ma'ruf. Innama ta'atu fil ma'ruf ya. Tidak ada ketaatan kepada selain Allah ya dalam hal maksiat. Ya. Hanyalah ketaatan itu ialah dalam perkara yang ma'ruf, yang tidak melanggar syariat. Itu kalau kita niatkan ya. Karena sesuatu ya. Jadi belum tentu aturan pemerintah itu kabeh apa aturan togut belum tentu. Ya, belum tentu. Enggak semuanya. Walaupun kita akui pemerintah kita bukan pemerintah yang mengamalkan Quran Sunnah. Kita akui. Ya, Wong Mahfud MD menyatakan Indonesia bukan negara Islam kok. Negara kesatuan.
Tidak masalah, penting kita ngamalkan ya, dan kita berdoa mudah-mudahan besok ya mengamalkan, dan itu pasti. Bukapan mesti kabeh sok ben Islam kabeh balik ya. Paling wis mati kabeh dhewe. Ya, terus sedang. Kalau pemerintah mewajibkan, wajib anak itu 2 saja. Wajib ditaati mboten? Tidak wajib taati. Karena apa? Tidak boleh membatasi anak, itu enggak boleh ya. Ya, khaufun min imlak ayatnya kan. Tidak boleh ya, takutnya. Karena kami yang memberi rezeki kepada mereka, yakni anak, dan wa iyyakum, dan kalian. Lanjut hadisnya. Belum selesai. Sebentar. Fa'innahu, maka sesungguhnya barang siapa yang akan hidup di antara kalian ya setelahku nanti ya, yakni setelah Nabi wafat, akan melihat apa? Banyak perselisihan, banyak fitnah ya. Ketika jadi Nabi itu gak berngeden-ngedeni. Enek masalah ada solusi ya. Ketika Nabi menyebutkan akan ada apa? 73 golongan, semuanya masuk neraka, gak berdidenteni. Tapi ada solusi, kecuali satu ya. Orang-orang yang mengamalkan sunnahku, atau yang bercara beragamanya sepertiku dan para sahabatku. Cara beragamanya ya, bukan cara nyandang lambine ya. Ya, berbeda. Nah, kalau melihat perbedaan ya, ikhtilaf yang banyak fitnah, apa nasihat beliau? Solusinya apa ya? Fa'alaikum bisunnati. Maka wajib atas kalian untuk mengikuti sunnahku. Dan sunnah siapa? Khulafa ar-rasyidin. Wis ki gampang. Khulafa ar-rasyidin sebutnya 4. Angkat tangan cepet. Mosok ora hafal. Jadi Nggih, Mas. 1. Nggih, 1 2. Nggih, 3. Nggih, 4. Siap. Jazakallahu khairan. Insyaallah. Ya, top. Jadi kalau jenengan jadi dai itu jadi dai yang solutif. Ustaz, bagaimana pekerjaan saya? Keluar. Terus mau tinggal ngalih. Berhenti dari pekerjaan, terus ngalih. Yo bingung, yo ditoto lah. Iki ngene. Seperti Nabi kan seperti itu. Menyebutkan beberapa hal terus dikasih solusi. Ustaz isone berngwai ngeden-ngeden tok ora nek ngwai solusi. Haram gak boleh tinggalkan, terus menang terus tinggal ngalih. Bertinggalkan terus piye ngene lho. Jadi seperti itu ya, enggak angger jeplak. Atasnya Nabi memberikan solusi. Dan sunnahku dan sunnah khulafa rasyidin. Jadi sunnah yang disuruh kita mengikuti secara nas itu ya Pak, sunnahnya Nabi dan sunnahnya khulafa rasyidin. Al-Qur'an ini bid'ah. Soalnya zaman Nabi gak ono, salah. Al-Quran itu mushaf saya maksud ialah sunnahnya siapa? Utsman bin Affan. Zamannya Rasul sudah ada indikasi untuk dikumpulkan. Di zamannya Abu Bakar kuat untuk dikumpulkan, cuma Abu Bakar sibuk ngurusi banyak orang yang murtad ketika Nabi wafat ya. Nasallallahu alaihi wasallam. Dan memerangi orang-orang yang menolak bayar zakat. Ya. Zamannya Umar tersibukkan dengan masalah pemerintahan. Bahkan seperti ketika itu kaum muslimin sudah sampai sepertiga dunia. Jadi 2/3 dunia sudah dikuasai kaum muslimin, sampai Prancis, Jerman, ya, Spanyol. Gampang ya. Spanyol dulu apa namanya? Ayo angkat tangan. Ojo, angkat tangan dulu. Jenengan apa? Angkat tangan. Nah, tambah 1 karena jenengan. Tambah 1 pertanyaannya. Yang menaklukkan siapa? Muhammad Al-Fatih. Ya. Jabal apa? Jabal Tariq. Tapi karena terjadi apa? Ya fitnah. Ya ada namanya dulu namanya Ratu Isabella. Buatan judul lagu loh Isabella. Enek Ratu Isabella itu sama dibunuhin ya.
orang-orang itu dipaksa masuk apa? Masuk negara agama, disuruh keluar dari agama Islam. Kalau nggak mau dibunuh. Berat orang zaman dulu itu, menak zaman saiki. Wong zaman saiki Islam ora salat enek sing gagas kok. Nah, undzubillah sekarang bahkan anaknya dhewe ora salat wong tuane tenang kok. Ora apa-apa penting ra nakal. Tidak salat itu suatu kenakalan yang paling nakal saya anggap nggih. Ya. Jadi jenengan yang bapak-bapak sing cek muda nggih. Salat itu ditanamkan sejak kecil. Saya pesan juga yang takmir di sini, anak negara masjid rasa galak-galak. Ya. Rame, lakunya cilikan ora rame. Gitu aja loh, wong rasa terlalu sok kayak malaikat wae lho. Terasa cilik itu fitrahnya apa? Rame. Tapi yo diarahkan di pertengahan. Kita enggak usah gontok-gontokan ya. Anak kecil itu enggak apa-apa di masjid. Rame sithik diarah nih. Wong tua sing tugasnya wong tua masing-masing. Jadi takmir jangan sampai ada. Saya pernah soalnya masjid itu ditemplai bahwa fatwanya Syekh Sopo membawa anak masjid ngene-ngene. Kurang bagus. Kalau yang membaca orang sudah ngaji, iso paham lah. Fatwanya Syekh. Tapi nek wong awam, wah iki wong iki jamaah ngendi iki? Wong cah cilik orang yang masjid. Ya. Kalaupun ada hadis larangan anak ke masjid itu hadisnya palsu, ya. Tidak bukan hadis. Wallahu alam. Kecuali anaknya ini apa? Hiperaktif. Ada beberapa anak yang nyele. Ya seperti itu jangan dibawa ke masjid. Karena itu nanamkan nggih, penanaman. Kalau kebiasaane seliwat-seliwat masjid mungkin insyaallah gedene remajane nggo pengen nang masjid. Masih bandel ya kok dhisik kayak nostalgia sih nang masjid gitu. Jadi ada tempat-tempat yang apa kita itu kangen. Kayak jenengan di sini kedung kecah nang kono kan yo kangen. Nek wis gedhe wae tak kerja Jakarta tak balik niliki kedunge iji erek banyune ora. Niku nek saya ya. Jadi kita ditanamkan anak itu cinta masjid. Apalagi traweh iki bid'ah. Nah, kan soal iki enek wong sing model ngene iki. Bid'ah rumangsane iki nek kabeh bid'ah ya. Traweh ya bid'ah lho. Traweh itu yang memulai menyunahkan diimami siapa? Ya, terakhir iki. Angkat tangan. Khalifah siapa? Ojo muni terus gak ngaco. Diroyok engko. Aku ngerti awat nang kono ayu. Ora wani lek kancane krungu. Disiki ya. Lah kancane iki luwih anu kok. Selangkah lebih. Siapa? Yang pertama kali mencanangkan tarawih itu berjamaah. Pas. Umar bin Khattab. Jadi sudah ada dan ya jangan disalahartikan. Jadi Khulafaur Rasyidin itu ya ketok mane itu walaupun mempunyai pendapat istihad, tapi sebenarnya tidak lari dari pendapatnya Rasul dulu. Kenapa? Ada yang tahu alasannya? Ngopo kok apa nih alasannya? Kok disunah nih? Indikasinya zaman Rasul gimana? Ceritanya piye? Ya. Ben jenengan kok nek ketemu wong sing model-modele anti bid'ah. Jadi kita itu pertengahan lah. Ya sing ojo terlalu alergi mendengarkan bid'ah, tapi ojo gampang membid'ahkan. Jadi ya intinya harus diadasari ilmu. Dan bid'ah itu bertingkat-tingkat. Ada yang bid'ah sampai kafir. Contoh bid'ah i'tiqad seperti pendapatnya orang-orang Syiah. Itu kafir. Ali juga ikut serta dalam menciptakan langit dan bumi. Wih kafir. Menuduh Jibril itu salah alamat ngeweni wahyu. Ini juga kafir. Jadi sampai ada perbuatan bid'ah yang sampai kafir itu ada. Orang yang seperti ini tidak boleh kita berimam naik sholat. Enggak boleh. Wajib diulang sholatnya. Indikasi tarawih itu kenapa kok disunahkan jamaah. Nabi niku nggih nate sholat tarawih mengimami selama 3 malam. Karena ketika itu belum ada perintah secara pasti, Nabi khawatir nanti kalau ternyata jadi wajib tarawih jamaah gitu. Maka Nabi di malam yang keempat berikutnya tidak hadir. Wajib, aku khawatir nek wajib. Nabi niku pun mudeng nek
kula niku jenengan niku wongane males wis paham makane ngesakne ta. Zamannya Umar orang sendiri-sendiri. Jadi kono gawe jamaah dhewe tarawih kono. Akhirnya dikumpulkan jadi satu lalu mengumpulkan dan ditunjuk titik-titik sebagai imam. Siapa? Angel-angel Thomas. Siapa yang ditunjuk? Ubay bin Ka'ab suruh jadi imam. Setelah itu maka sunnah tarawih ini sampai berlaku sampai sekarang. Ya. Jadi jangan jangan nanti bid'ah. Oh iya nih, tiba-tiba bid'ah yo enak, yo oleh. Jangan lagi. Kan sunnahnya Nabi dan sunnah Khulafaur Rasyidin. Ya. La mik renai, mik bid'ah. Cara jawab piye? Sudah pernah saya sampaikan dulu. Karena lu tinggu khotbah kok. Khotbah gak udine nggo bakul es. Sewu lah wi. Nggo khotbah lho. Nggo ceramah kok. Apa? Sarana, Masya Allah. Bukan goyah tapi sarana. Para ulama menyebutnya maslahatul mursalah. Kalau Mbah Kiai Haji Asy'ari namanya bid'ah hasanah. Walaupun ini diingkari oleh sebagian ulama. Makanya pendapatnya para masyayikh kita menamai maslahat mursalah, nek nggone teman-teman Nahdiyin dinamakan bid'ah hasanah. Bodoh wae asine. Aslinya sama. Jadi kalau jangan diajak wong Nahdiyin diskusi bid'ah hasanah ya ada wae lah. Cuma perkara-perkara sing jadi wasilah. Mikrofon, garis soft niko kan nggak ada. Pondok pesantren, yayasan, ya. Seperti itu nggih. Ikutilah sunnahnya Khulafaur Rasyidin, Ahmadiyin yang lurus lagi terbimbing. Gigitlah sunnah itu dengan gigi geraham. Ngapa kok gigi geraham wis entek hadiah ya? Karena gigi geraham itu gigi yang paling kuat ketika menggigit. Mboten sah. Wa iyyakum, hati-hati kalian, waspada kalian dari perkara-perkara muhdas yang diada-adakan. Karena setiap perkara muhdas yang diada-adakan itu merupakan bid'ah. Dan setiap bid'ah itu dolalah. Yakni bid'ah fiddin. Ya, bid'ah fiddin. Kalau bid'ahnya dalam perkara dunia boleh. Boleh. Bahkan kalau itu jadi sarana namanya bid'ah hasanah. Walaupun kalau saya mengatakan seperti ini dikomplain juga ya oleh para ulama semisal Syekh Shalih Fauzan, Syekh bin Baz itu enggak ada bid'ah hasanah, enggak ada. Tapi sebenarnya cuma perbedaan penamaan. Terakhir. Wa anhu Hudzaifah radhiyallahu anhu qala kul ibadatin la yata'abbaduha ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam fala ta'abbaduha fa innal awwala lam yabda ilal akhari lil akhiri maqalan fattaqullaha ya ma'syarul qura'i fakhudhu tariqa man kana qablakum rawahu Abu Dawud. Ya. Dari sahabat Hudzaifah bin Yaman. Hudzaifah itu pernah perkataan bagus Hudzaifah itu as-sahabah ya. Haula yas'aluna anil khairi wa ana as'alu anis syarr makhofatan an yudrikahu ya. Jadi para sahabat dahulu yang lain itu mereka apa? Aukamakol menanyakan perihal kepada Nabi itu perkara-perkara yang baik-baik. Adapun saya itu tanyanya perkara yang jelek-jelek. Apa tujuannya? Khawatir kalau ternyata terjatuh pada perkataan itu, perkara itu ya. Jadi aja heran enek momene ustaz dengan tema kajian riba. Loh, diajari riba ya mboten kok ngajari riba. Ben
paham riba ben ra nglakoni. Itu biasanya seperti itu nek orang mau ngaji. Ikutilah kajian dengan judul zina loh, kok diajari zina. Maksudnya apa? Mengenal zina biar tidak terjerumus. Makanya sehingga judul ikut jane rada selaras nih, bahaya zina, bahaya riba, bahaya syirik gitu. Jadi terkadang ada yang letter kok ya, syirik dan pembagiannya. Syirik dan contoh-contohnya ya. Pembatal-pembatal keislaman. Ini enggak masalah sih, tergantung penyampaiannya. Hudzaifah ini termasuk sahabat yang memiliki daftar blacklistan orang-orang yang terindikasi munafik. Siapa munafik itu? Ialah orang-orang yang masuk Islam tapi pura-pura, ben gak kena jizyah, ben gak kena upeti, ben gak kena pajak. Ya, nek pajak soalnya zaman dhisik nek wong non Islam. Nek wong Islam enake napa? Zakat mal. Ya. Makanya beliau radhiyallahu anhu punya gelar namanya Shahibus Sir. Shahibus Sir, pemegang rahasia Nabi. Ya. Jadi Nabi itu dikasih tahu oleh Allah, diwahyukan nama-nama orang-orang yang munafik. Dan ini diceritakan kepada Hudzaifah, tidak yang lain. Makanya ketika Nabi wafat, yang masih tahu. Makanya ada sampai gini. Ini bagus ceritanya. Jadi ben pengen ngerti tanpa teka Hudzaifah. Karena Hudzaifah nggak mungkin tanya, nggak mungkin ngasih tahu. Karena ini aib, kan munafik. Niten ini gini, jadi sahabat yang lain itu niten ini nek pas layatan. Nek Hudzaifah pe ora nyolat nih, dadine kuwi munafik. Cerdas para sahabat dulu itu. Ya. Dan munafik itu dibiarkan oleh Nabi, tidak diperangi. Karena apa? Nanti khawatir kalau ternyata apa? Kalau Muhammad ternyata memerangi para sahabat sendiri. Ya. Seperti itu. Karena apa? Ini juga punya ada ada kaidah. Seseorang itu menilai seseorang itu dari zahirnya, tampilannya. Enggak boleh kita melihat dia korek-korek apa? Hatinya. Rene kayak mesti wedi to. Pakai war koncone to. Enggak boleh seperti ini. Enggak boleh. Itu urusan dia sama Allah. Ya. Mau dia tekone mergo ngopo? Apa engko mergo engko entuk bakso umpamane. Itu urusan dia sama Allah, ya. Kita enggak boleh. Itu nanti bisa jatuh kepada suudzon, ya. Ya. Hati-hati para sesama muslim. Munafik wis urusannya dia sama Allah, ya. Selama dia tidak menampakkan. Makanya ketika itu juga Umar tanya, ini klasik Umar loh. Umar itu sampai tanya kepada siapa? Hudzaifah, aku termasuk munafik enggak? Jenengan kira-kira apa yang ngelakoni ini? Kita ya ora. Karena apa? Karena sudah yakin aku gak mungkin munafik. Syekh Abdul Razak punya faedah dari kisah ini. Faedahnya bagus. Orang kalau sudah merasa aman dari bahaya munafik, ya kuwi munafik. Orang yang merasa takut, merasa lemah imannya, khawatir kalau dia ya imannya itu apa? Jelek, itulah orang yang beriman, selalu khawatir. Ya, tapi tetap apa dalam kaidah-kaidah yang standar, tidak terlalu ekstrim juga. Ya. Dan ini dikenakan kepada dirinya. Ya. Jadi perkara-perkara yang kita itu khawatir, males, semangat itu kepada kita, jangan kepada orang lain. Nanti kalau mengilzam itu kita sendiri, jangan mengilzam orang lain. Wong wis ngaji kok ora salat apa? Witir. Apa kuwi? Lah kuwi dirak nek awake dhewe aja kancane. Seperti itu. Contoh ini banyak. Seperti ini banyak. Wong wis ngaji. Ngapunten nggih, sing ora nganggo peci nggih. Jane ora masalah peci. Tapi ada kadang wong ngaji kok ora nganggo peci. Itu kita arahkan kepada kita. Jangan kepada orang lain. Ya. Walaupun itu hukumnya apa? Ini enggak salat, ini enggak masalah. Salat pun juga para ulama enggak, itu masuknya ke adat, adat urf, ya. Tapi sebaiknya kalau dalam mazhab itu
Syafi'iyah kalau dia khutbah, kalau dia apa? Imam itu harusnya pakai apa? Peci. Karena urfnya itu, budayanya itu apa? Pakai peci. Tapi nek pengajian ya enggak masalah ya. Enggak masalah. Tapi nek pakai peci ya tambah bagus gitu. Ini masalah fikih ya, jangan tersinggung. Enggak masalah ya. Orang makruh ora apa. Apa yang beliau ucapkan, Hudzaifah? Setiap ibadah ya, yang para sahabat itu, sahabatnya Nabi Muhammad SAW itu tidak beribadah dengan ibadah tadi, maka sekali-kali jangan kalian beribadah dengan cara tersebut. Nek ini apa? Nek sahabat orang nontohne rasa diamalke, rasa dilakoni. Ya. Saya tanya, Nabi wafat, sahabat ada yang masih hidup enggak? Masih. Betul, gak melu mati no, gak. Masih ada yang hidup. Bahkan sampai ada umurnya sampai 100 tahun. Masih menemui zamannya siapa? Tabi'in. Siapa ini? Sahabat siapa? Tekok itu, Mas. Anas bin Malik. Anas bin Malik itu didoakan Nabi. Ya. Doanya intinya semoga dipanjangkan umurnya dan diberkahi. Beliau anaknya pirwa? Anaknya 100. Ngasih rapal ya, sing kayak jenenge sapa. Nek gawe pondok tahfidz wis rasah ngrekut anake dhewe diajar. Gak saheran ya, gak saheran para sahabat itu anaknya 100 sampai 40. Ali itu enggak salah anaknya 30. Ali bin Abi Thalib itu. 24 atau enggak 30 saya kalau enggak salah ingat. Umar itu berapa anaknya? Banyak. Gak saheran soalnya apa? Babone rambur siji. Indukane akeh. Ya, indukane akeh, mulakno anake akeh ya rasah gumun. Pokoknya ora kabeh. Biasa sekolah tuh. Saya di rumah sakit sering nemoni ya. G11 nih, hamil ke-11. Ya enggak masalah. Penting ya Pak, wis diri. Insyaallah angger bapake sregep nyambut gawe. Sregep nyambut gawe tenanan rasa nyambut gawe kuwi ya. Seperti itu. Karena lanjutnya, karena sesungguhnya apa? Orang-orang generasi awal mereka tidak akan meninggalkan suatu perkataan, ya. Tidak akan meninggalkan, artinya pasti apa? Akan diajarkan, ya. Fattaqullaha ya ma'syarul qura, dan bertakwalah kalian wahai ahlu qura. Para qori, ya, para qori. Para qori di zaman sahabat itu siapa? Di zaman salaf, yakni ulama yang paham fikih, paham tafsir, paham hadis. Tapi qori zaman sekarang ya pahami cuma ilmu Al-Qur'an. Itu perbedaan qori zaman sekarang sama zaman dahulu. Wa khudu tariqa man kana qablakum, dan ambillah jalan beragamanya orang-orang sebelum kalian, ya, yakni siapa? Para sahabat dan salafun saleh, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Hadis riwayat Abu Dawud. Dalilnya apa? Wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansor waladina taba'ahum bi ihsan. Orang-orang yang pertama-tama masuk ke dalam Islam dari kalangan muhajirin. Siapa ini? Ahlu Makkah. Wal ansor, yakni ahlu Madinah. Waladina taba'ahum, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Mengikuti mereka itu bukan orang yang 1 tahun, 2 tahun, bahkan mungkin ribuan tahun, termasuk kita. Jadi kita insya Allah dapat peluang, ya. Ada di muhajirin ya wis rawayai, wis entek masane. Tapi bisa dapat waladina tabahum bi ihsan. Bi ihsan Syekh Shalih Al Fauzan menyebutkan artinya la tafrid wala ifrat. Cara ibadahnya tidak terlalu ekstrim, juga tidak menggampangkan, pertengahan. Ya. Apa bagi mereka? Radhiyallahu anhum wa radu'an. Ya, Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah, mendapatkan derajat keridhaan. Maka khusus para sahabat itu didoakan apa? Radhiyallahu anhu. Walaupun kita juga boleh menyebutkan Mas Yusuf radhiyallahu anhu, enggak apa-apa, ya. Enggak apa-apa. Secara hukum fikih boleh. Cuma kalau dimutlakkan radhiyallahu anhu artinya para sahabat.
Mas Yusuf almarhum ya ora apa-apa. Almarhum semoga dirahmati. Lah ora oleh apa dirahmati apa mati tak. Cuma urfnya adatnya nek almarhum itu wong wis mati. Tapi hukum fikih ya jane oleh. Jadi kadang sesuatu yang secara hukum fikih boleh itu belum tentu diamalkan. Almarhum Mas Joko ya dengan ngoten nggih. Ada hadis yang sangat panjang dibaca sendiri. Wallahu musta'an wa alai at-tuklan ya. Kita hanya kepada Allah kita minta pertolongan dan kepadanya kita bertawakal. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Selesai.